nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat yang Maha Ghafur, yang mana mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang pandai bersyukur. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah selalu kita rindukan baik siang maupun malam. Sahabat yang dirahmati Allah, kehadiran Ramadan selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam tanpa terkecuali di negara kita, di Indonesia. Meski masih dalam situasi pandemi, setidaknya ada yang berbeda dari Ramadan 2 tahun sebelumnya. Pelonggaran pembatasan ibadah menjadi alasan kita untuk kembali meramaikan masjid, kembali meramaikan rumah ibadah yang sudah kita rindukan selama masa pandemi. Di bulan yang penuh berkah ini, kita melaksanakan kewajiban ibadah puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Puasa sendiri hakikatnya adalah menahan diri. Tidak sekedar menahan diri dari lapar maupun dahaga, melainkan juga menahan diri dari hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukan. Salah satunya adalah menahan diri dari hawa nafsu. Orang yang berpuasa semestinya mampu mengontrol hawa nafsunya. Salah satu contoh hawa nafsu yang tidak terkontrol dan dapat mengarah ke hal-hal yang sifatnya negatif adalah tidak bijaknya kita dalam menggunakan media sosial. Contoh nyatanya adalah penyebar luasan berita hoax. Hoax sendiri secara istilah adalah penyebar luasan berita palsu untuk tujuan negatif. Dampak hoax secara nyata terjadi dan terlihat di Indonesia. Orang dengan mudahnya membaca, melihat, lalu meyakini begitu saja berita-berita yang tersebar di internet, di media sosial. Tanpa kita sadari, berita-berita yang tersebar di internet, tersebar di media sosial adalah berita-berita yang belum tentu benar adanya. Setidaknya ada 2 faktor sosiologis yang menyebabkan cepatnya arus informasi berita-berita hoax. Yang pertama adalah perkembangan informasi dan teknologi yang sangat cepat. Orang dengan mudahnya mengakses berita dari internet, mengakses berita dari media sosial, dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Padahal dulunya internet hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu saja. Hal yang demikian, jika tidak dibarengi dengan kemampuan berpikir kita terhadap teknologi, dapat menyebabkan kita terjebak dalam jebakan teknologi, sehingga berita-berita palsu kita yakini sebagai berita-berita yang valid, berita-berita yang benar adanya, sebagaimana media massa menyampaikan, memberitakan tentang fakta. Faktor yang kedua adalah pergeseran arah persebaran informasi yang dilakukan oleh oknum-oknum media massa yang bertujuan sengaja mereka lakukan untuk menggiring opini masyarakat demi kepentingan tertentu. Menyikapi berita hoax, Al-Quran secara tegas menyebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binnaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahlatin fatusibu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawakan suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Dari ayat tadi kita dapat membentengi diri kita, menangkal diri kita, agar puasa kita lebih berkualitas dan terhindar dari persebaran berita hoax. Setidaknya yang bisa kita lakukan adalah mengedepankan tabayun atau klarifikasi. Tradisi tabayun adalah tradisi ajaran Islam yang mampu menjadi solusi dari zaman ke zaman, terutama dari informasi-informasi yang dapat memicu konflik di masyarakat. Dengan tabayun, kita dapat mengambil kesimpulan yang lebih arif, mengambil kesimpulan yang lebih bijaksana, dan juga sesuai dengan kondisi di masyarakat. Yang kedua, untuk mencegah berita hoax yang beredar di masyarakat adalah dengan memperbanyak, meningkatkan budaya literasi, budaya membaca, perbanyak bacaan-bacaan ilmiah, bacaan-bacaan dari sumber yang valid, bacaan-bacaan dari sumber akademis. Dengan membudayakan literasi, kita dapat mewujudkan generasi Indonesia yang berilmu dan juga berkarakter. Perbanyak belajar, karena sejatinya kita adalah pembelajar sepanjang hayat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.